Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejedar gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan meresensi buku yang berjudul Pukat. Ini berasal dari Terelia. Di sini saya akan meresensi satu buku ini. Bukunya berjudul Pukat. Ya, Pukat serial anak-anak mama. Di sini kan namanya resensi pasti ada bagian-bagiannya. Di sini saya akan membacakan bagian-bagian yang akan saya resensi. Ya kan, ini judulnya ini adalah Pukat. Penerbit, penulisnya adalah Terelie dan penerbitnya ini adalah Republika. Republika ini penerbit dari Terelie. Tahun diterbitkannya adalah tahun 2010 dan tebal halamannya ini 344 halaman dengan 20,5 kali 13,5 cm. Dan ini adalah lokasi diterbitkannya di Jakarta, di Jalan Taman Marga Satwa nomor 12 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Cetakan pertama dan cetakan terakhirnya adalah cetakan pertama diterbitkan pada tahun 2010. Ini 2010 dan cetakannya terakhir adalah 2014. Ini dan 2014. Ya, dan ini novel Pukat. Ini termasuk jenis novel, kalau menurut saya sih ya. Menurut saya ini jenis novel inspiratif karena di dalamnya itu sangat sangat itu menginspirasi bagi kita untuk berjuang lah, untuk berjuang pada jalannya. Itu kalau menurut saya. Dan sinopsis di novel Terelie Pukat ini adalah menceritakan seorang anak yang dia itu sangat rajin dalam pelajaran, sangat pintar dan cerdas dalam hal pelajaran. Dia juga ini termasuk anak yang mudah bergaul dengan teman-temannya. Dan suatu hari itu dia kan ingin mengunjungi Ko Acan, mengunjungi itu di rumahnya itu sangat jauh dari daerahnya. Dan dia kan mengunjunginya naik kereta. Ya, pada saat naik keretanya itu kan melewati terowongan yang sangat panjang. Terowongan yang sangat panjang itu kan namanya terowongan panjang ya, sangat gelap dan rawan dengan pencopetan. Dan kan juga masih pertama kali naik kereta api namanya itu. Ya, dinaiki itu kereta api. Dan setelah itu kan dia itu bersama dengan bapak dan 3 saudaranya. Dia itu bersama bapak adiknya. Dan dia itu mempunyai 3 saudara yang bernama Ayu Eli, Amelia, dan Burlian. Ini loh, di sini tuh masih ada lanjutannya di sini. Ini ada lanjutannya Burlian, Amelia. Oh, Erlina. Nggak tahu sih ya, ini ada lanjutannya. Pokoknya saya membaca satu ini. Dan itu dia itu saat melewati terowongannya sangat panjang dan rawan pencopetan. Itu dia kan Pukat kan kakaknya ya. Pukat ini kakaknya. Jadinya dia berani. Jadinya dia melewati terowongan itu, dia duduk di pinggir jendela atau nggak salah ya, di pinggiran gitu. Dia duduk dengan santai dan tenang, sedangkan adiknya itu merasa ketakutan karena kan namanya juga adik kan mesti ya lebih lemah dari kakaknya ya. Dia itu sangat ketakutan dan pokoknya dia itu takut kalau ada rampok. Dan selanjutnya tuh Pukat itu ya berasal dari
keluarga yang sederhana, tapi itu solidaritasnya itu sangat besar ya. Ketakutan siapa ini, si adik Julian ini saat naik kereta api itu menjadi nyata saat mereka perjalanan di tengah-tengah jalan itu ya, mereka itu ada yang menghadang ya, seperti segerombolan perampok, yaitu di pemikiran bukan seperti itu, tapi akhirnya jadi kenyataan. Jadinya saat perjalanan itu mereka dihadang oleh preman dan mereka itu ingin mengambil barang-barang mereka. Pukat itu berhasil kan, saat Pukat mau ke rumah Ko Acan itu kan Pukat membawa kopi itu oleh-oleh Pukat untuk diberikan kepada Ko Acan. Nah itu oleh-olehnya itu berupa kopi setelah itu kan perampok ya, ada perampoknya itu kan sudah dihadang, tapi naik kereta api kok dihadang ya, nggak tahu sih saya ya, sepertinya ceritanya seperti itu pada saat naik kereta api itu di depannya itu dia dihadang oleh apa itu oleh perampok, dan Pukat itu mengalihkan perhatian perampok itu dengan dia kan bawa kopi, habis itu kopinya itu diapakan itu ditebarkan di apa ya, kopinya itu dilemparkan ke sepatu dan celananya si perampok itu, dan akhirnya mungkin ini perampoknya itu lari, nggak tahu ceritanya seperti itu. Dan berbekal buku itulah polisi mengidentifikasi perampok saat diperiksa polisi di stasiun kota sebelum semuanya turun. Ada juga ceritanya persahabatan Pukat dengan Raju, namanya cantik sekali ya, Raju yang tergolong unik. Dia itu tergolong unik gimana ya, pokoknya teman yang unik plus sahabat yang unik gitu loh. Mereka itu adalah satu sekolah, namun pada suatu hari kedua orang ini mengolok-olok satu sama yang lain. Salah satunya tentang tentang sio masing-masing. Jadinya di antara ya kan diolok-olok ya, mereka itu langsung ya persahabatannya itu putus selama beberapa bulan, dan pada saat itu ya hancurlah persahabatannya, hancur. Hal itu membuat keduanya tidak bertegur sapa selama berbulan-bulan, sampai akhirnya bertemu saat acara walihan atau apa itu ya, dan mereka kembali berbaikan saat acara itu setelah berbulan-bulan nggak kenal, maksudnya kenal tapi kayak orang nggak kenal, dan akhirnya mereka itu kembali. Kemudian ada salah satu cerita ketika kampungnya si Pukat itu terkena banjir, dan banjir yang sangat besar itu terjadi di desanya si Raju, dengan Raju kan sahabatnya. Nah setelah itu Pukat itu kan ya bingung lah ya, mencari berita tentang gimana sahabatku ini kebanjiran, kan mesti bingung. Pukat itu mencari berita, dan dia itu sudah menemukan kabar beredar bahwa keluarganya Raju itu sudah meninggal dunia, sudah meninggal ya. Setelah itu kemudian pada satu bagian lain diceritakan tentang kejujuran Pukat saat berbelanja di warung, dan dia itu berbelanja di warung ketika sang pemilik tidak ada di tempat. Dia mengambil sebuah pulpen dan meletakkan uang di dalam kaleng yang sudah disediakan oleh pemiliknya. Segitu jujurnya ya seorang Pukat. Jadi dia itu sampai nggak mau berbohong sedikit pun. Ya itu anak-anak yang harus kita tiru ya. Walaupun cerdas dan pintar, Pukat ternyata juga sering melawan orang tuanya, guys. Melawan orang tuanya ya ini. Seperti tidak sarapan sebelum sekolah karena bosan dengan menu sarapannya itu, dia pernah melawan orang tuanya ya.
Padahal di awal cerita itu dia sangat rajin, sangat cerdas dan pintar bergaul. Tapi di akhir ceritanya ini dia melawan orang tuanya. Nggak tahu ceritanya gimana. Ya kan dia melawan orang tuanya karena menu dari makanannya itu aja, nasi dengan kecap. Dia kan ya bosen lah ya, namanya juga hidup. Mbak itu dia melawan orang tuanya. Dan dia juga pernah mangkir itu apa nggak tahu aku, mangkir dari kerja membantu mama di ladang kopi, memilih menonton kartun. Hal ini membuat mama berulah dan menghukumnya tidur di luar. Oh, maksudnya ini itu ya, Pukat itu kan pernah disuruh membantu mamanya. Ini kan di sini namanya mama ya. Mamanya membantu di ladang kopi, tapi bukannya itu malah nggak mau atau mangkir ya. Dan mamanya itu menghukumnya tidur di luar rumah selama 1 malam. Pukat sempat merasa bahwa mamanya itu nggak suka dengan gini. Pukat itu sempat merasa bahwa mamanya itu nggak sayang dengan Pukat, karena kan masa iya disuruh tidur di luar selama 1 hari, kan ya nggak mungkin untuk jenis mama sekarang, kan ya nggak mungkin, ya nggak tega kalau anaknya itu tidur di luar rumah, apalagi itu malam ya. Tapi ini mama Pukat ini sangat tega sekali ya. Ya itu, namun hal itu langsung berbantahan setelah mama berusaha merawatnya. Dia kan setelah tidur dikasih pelajaran tidur di luar. Setelah itu kan namanya tidur di luar malam-malam, pasti kan dia sangat sakit. Maksudnya dia itu bisa masuk angin, bisa sakit. Setelah itu mamanya itu merawat Pukat. Nah di situ Pukat merasa bahwa pemikiran dia selama ini itu salah, bahwa mamanya tidak sayang padanya itu salah, bahwa mamanya di sini tuh sangat sayang padanya. Setelah itu Pukat berusaha untuk lebih patuh dan taat kepada sang mamanya ini ya. Ada teka-teki menarik yang disajikan dari cerita ini, di mana pada salah satu plot ketika Pukat sudah dewasa dan menempuh pendidikan di Belanda. Wow, seorang Pukat menempuh pendidikan di Belanda. Ya, saya juga ingin ya, tapi nggak tahu. pendidikan di Belanda. Saat mudik ke kampung halaman, dia itu bertemu dengan sang raju yang dulunya banjir dikabarkan meninggal. Itu dia setelah kuliah itu dari Belanda pulang selama bertahun-tahun itu dia dikabarkan masih hidup. Kan aneh ya mungkin mungkin hanyut di sungai, habis itu bisa hidup kembali, kan ya nggak tahu saya. Setelah itu ya kurang lebihnya ceritanya seperti itu ya teman-teman. Saya juga sedikit kurang memahami isi Pukat ini karena bahasanya itu terlalu tinggi. Sedangkan saya ini hanya anak SMA. Ya bahasanya itu terlalu wow, terlalu terelia loh guys. Terelia ini bahasanya ini sangat tinggi sekali menurut saya, setinggi harapan kalian. Nilai plus dari Pukat adalah cocok menjadi bacaan semua umur, mulai dari anak-anak sampai dewasa, karena memberikan alur cerita umum dan mudah dipahami. Penggunaan kata-katanya sangat tepat. Ada banyak pesan moral yang ada di dalam novel tersebut, yaitu pesan moralnya adalah dia itu hidup dengan sederhana. Dia itu ya gimana ya, hidup dengan sederhana itu dia dinikmati, jujur, habis itu taat, pintar lagi. Siapa yang nggak mau dengan Pukat? Ya kesan ya seperti itu, berjuang, sosok yang suka berjuang. Jadi Pukat ini adalah sosok yang sangat suka berjuang dalam hal kebaikan ya, bukan berjuang dalam hal kejahatan. Sosok Pukat merupakan anak cerdas. Dia itu cerdas dalam bidang apapun, maksudnya ya pelajaran dia cerdas,
membuat strategi atau ya ide-idenya itu sangat bagus sekali untuk bukan ini ya. Nilai minusnya adalah suatu hal yang cukup mengganggu di sini adalah menggunakan bahasa Belanda pada salah satu bagian cerita. Oh, ada bahasa Belandanya di sini ya. Di sini itu juga ada bahasa Belandanya. Di halaman berapa saya juga nggak tahu ya. Karena ini sangat tebal sekali, jadinya nggak bisa untuk mengingat-ingat. Satu bagian cerita tanpa menghadirkan artinya. Ya ada bahasa Belanda, kita kan orang Indonesia kan nggak paham ya. Ada bahasa Belandanya terus nggak dikasih arti, kan nggak tahu artinya ya maksudnya. Alhasil pembaca jadi bertanya-tanya, bahasa Belanda, bahasa ya apalah gitu. Tapi kalau bahasa Korea saya tahu ya, sedikit-sedikit itu tahu, annyeonghaseyo seperti itu ya. Pembaca jadi bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan bukan. Selain itu, alurnya yang mudah ditebak. Ini tapi menurut saya ini ya juga mudah ditebak sih alurnya. Tapi ya kalau saya disuruh buat ini juga belum bisa ya. Mudah ditebak tentu bagi pengagum novel. Pengagum novelnya itu sudah berat sekali. Seperti teman saya itu juga ada yang anak Wattpad itu juga pengagum novel sangat berat sekali. Jadinya itu dia membaca satu kali itu sudah hafal dengan alur-alurnya yang ada di novel itu ya. Tidak akan disukai, namun untuk anak-anak seperti saya ya sangat apa ya, ya menurut saya kan saya nggak suka baca novel ya, suka tapi sedikit-sedikit, itu pun yang nggak seperti ini novelnya. Menurut saya itu ya sangat sulit untuk dipahami. Dan nilai estetika ya, estetika itu nilai keestetikan dari buku ini adalah ya ini sampulnya juga sangat baik, saya suka ini sampulnya. Nilai estetika itu bahasanya itu juga menarik, banyak motivasinya. Ya sekian itu resensi dari novel Terelie yang berjudul Bukan Serial Anak-anak Mama. Ya saya juga hanya bisa meresensi sedikit ini, namanya juga kan baru belajar ya. Saya juga belum pernah meresensi buku dan ini pertama kalinya saya meresensi buku. Semoga menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah pengucapan dalam kalimat-kalimatnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positive thinking. Jangan terlalu dibawa pusing. Yang penting rajin posting. Pasti nanti banyak closing.